Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang penulisnya masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang tinggal di Selat Malaka. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai bahasa perhubungan antar golongan, perdagangan, dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17, ketika Belanda menduduki Indonesia. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa butuh sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu. Setelah itu, rakyat pribumi pun sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu mereka. Lebih lanjut, bahasa Melayu pun distandarkan oleh rakyat tanah air, yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa Indonesia, maka dari situ bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Nah, makanya fungsi dari bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Nah, ini akan menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai alat berkomunikasi, beradaptasi sosial, berintegrasi, kontrol sosial, dan alat untuk berpikir. Nah, selanjutnya ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Nah, berdasarkan cara berkomunikasinya, ragam bahasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada lisan dan yang kedua ada tulisan. Nah, lisan ini seperti berpidato, berbicara, dan juga berdiskusi. Nah, kalau tulisan ini seperti surat, makalah, dan artikel. Nah, keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, untuk keunggulan dari lisan itu yang pertama ada tanpa alat bantu dan dapat dibantu oleh gerak tubuh. Selanjutnya, kelemahannya itu tidak memiliki bukti autentik seperti rekaman. Nah, untuk tulisan ini memiliki keunggulan. Yang pertama, bukti autentik dan dapat disajikan lebih matang. Kelemahannya itu berlangsung lambat dan memakai alat bantu. Nah, berdasarkan situasi pemakaian, ragam bahasa ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada ragam formal, yang kedua ada ragam semi formal, dan yang ketiga ada ragam non formal. Nah, ragam non formal dibedakan menjadi dua, ada lisan dan ada tulisan. Nah, contoh dari ragam non formal lisan ini contohnya ada berbicara sehari-hari di rumah seperti bercerita, mengobrol ya, dan memesan makanan atau minuman. Nah, selanjutnya ragam bahasa non formal tulisan itu seperti menulis surat kepada kerabat, menulis curahan hati di medsos, menulis pesan kepada teman. Nah, selanjutnya ada ragam formalisan, itu seperti berpidato, berdiskusi formal, debat resmi, dan ceramah. Nah, untuk ragam formal tulisan itu ada menulis lamaran pekerjaan, makalah, artikel, dan proposal. Nah, pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang membaca dan menyimak. Apa sih membaca? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Nah, tujuan dari membaca itu yang pertama adalah memperoleh informasi dan memahami makna bacaan. Selanjutnya ada teknik membaca. Yang pertama ada scanning. Scanning digunakan untuk mendapatkan suatu informasi. Contohnya mencari jadwal, kuliah, mencari nomor telepon, dan mencari kata pada kamus. Jadi bisa diumpamakan bahwa scanning ini seperti memindai. Nah, selanjutnya yang kedua ada SQ3R.
Yang pertama itu survei, seperti survei bacaan. Yang kedua question, itu ajukan pertanyaan. Dan yang ketiga ada read, itu membaca. Dan yang keempat ada recall, itu jeda. Dan yang kelima ada review, itu membaca ulang. Nah, dan yang terakhir dari teknik membaca itu ada skinning. Skinning adalah membaca teks dengan cepat untuk memperoleh ide pokok. Lanjut ke teknik peningkatan kecepatan membaca. Seperti apa sih caranya? Itu yang pertama membaca dengan diam, dan yang kedua itu membaca dengan konsentrasi, yang ketiga membaca dengan memperluas jangkauan mata, dan yang keempat membaca dengan menyapu ke bawah, yang kelima membaca per kelompok kata, yang keenam membaca dengan mencari kata kunci, dan yang ketujuh membaca tanpa mengulang-ulang kata, dan yang terakhir itu membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Nah, yang kedua ada langkah-langkah membaca kritis. Itu yang pertama, paham akan isi bacaan. Maksudnya kita paham akan maksud apa yang dibahas dalam buku tersebut, dalam bacaan tersebut. Dan yang kedua itu uji keakuratan sumber bacaan. Nah, ini tuh bisa kita lakukan dengan bandingkan satu bacaan dengan bacaan lain. Selanjutnya ada membaca gambar. Nah, membaca gambar ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada grafik, yang kedua ada tabel, dan yang ketiga ada bagan. Yang pertama ada grafik. Grafik adalah gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Nah, kemudian tabel. Tabel itu adalah daftar yang berisi ikhtisar, data baik berupa kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Terakhir ada bagan. Bagan adalah alat peraga berupa keterangan jumlah dalam menyajikan data agar mempermudah dalam penafsirannya. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas itu ada ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang pertama kita akan bahas adalah ringkasan. Apa sih ringkasan? Ringkasan adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Kemudian ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Ikhtisar adalah memendekkan bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Nah, kedua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan pengarang dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat ikhtisar. Nah, yang pertama itu membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, dan yang ketiga menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana. Bentuk dari ikhtisar sendiri itu bisa berupa bagan, kerangka, dan kalimat. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat ringkasan. Itu yang pertama membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, dan yang ketiga atau yang terakhir menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan sudut pandang. Nah, selanjutnya ada resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Nah, orang yang meresensi buku itu disebut dengan resentator. Nah, bagaimana sih kriteria menjadi seorang resentator? Itu yang pertama itu harus penilaian harus jujur, yang kedua itu penilaian harus objektif, dan yang ketiga mengetahui pengetahuan yang luas tentang topik yang dibahas, dan yang keempat itu menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Nah, selanjutnya tujuan dari meresensi buku itu yang pertama memotivasi para pembaca supaya membaca buku yang asli, dan yang kedua memberi informasi tentang kelayakan buku yang dibaca, dan yang ketiga itu memberi kritik, saran, koreksi, dan memaparkan kelebihan kekurangan dari buku tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur. Unsur-unsur dari resensi itu yang pertama ada jenis buku,
Yang kedua adalah identitas buku seperti penulis, penerbit, tahun terbit, harga, jumlah halaman buku, dan juga biasanya motivasi penulis menerbitkan buku tersebut, terus tujuan pengarang buku, dan kelebihan dan kekurangan buku. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk meresensi buku. Yang pertama itu membaca dengan cermat. Yang kedua, menuliskan informasi penting dan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam buku tersebut. Dan yang ketiga, bandingkan dengan buku yang memiliki topik yang sama. Dan yang terakhir itu buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diksi. Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Nah, dalam memilih kata tertentu tentunya ada syarat pemilihan kata. Nah, yang pertama itu ada denotasi. Denotasi adalah kata yang sebenarnya, kemudian konotasi adalah kata yang tidak sebenarnya. Dan yang kedua ada sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Yang ketiga adalah kata-kata yang mirip. Yang keempat, kata-kata yang abstrak. Yang kelima, kata-kata penghubung yang berpasangan. Dan yang keenam atau terakhir ada kata umum dan kata khusus. Nah, selanjutnya ada majas atau gaya bahasa. Nah, majas ini adalah cara penutur menyampaikan maksudnya dan berfungsi itu dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Nah, contohnya ada majas hiperbola dan majas metafora. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Itu yang pertama ada cara dan media komunikasi, dan yang kedua ada bidang ilmu, yang ketiga situasi, yang keempatnya khalayak, dan yang kelimanya ada tujuan. Nah, selanjutnya idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Nah, contohnya gulung tikar, adu domba. Nah, tanpa dua kata yang sama itu kita tidak bisa tahu maksudnya. Contohnya adu tanpa domba, gulung tanpa tikar. Nah, sekarang ada ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik itu adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contohnya bertemu dengan, dibacakan oleh. Nah, selanjutnya ada materi tentang paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat. Nah, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Nah, kalimat topik dalam paragraf itu ada implisit dan ada eksplisit. Nah, untuk kalimat topiknya itu ada awal, akhir, awal, dan akhir. Nah, selanjutnya ada tujuan atau manfaat dari membuat paragraf ini. Untuk pembuat ini dapat mengontrol isi dari bacaannya, dan untuk pembaca ini mempermudah mengetahui isi dari bacaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ciri paragraf yang baik dan benar. Yang pertama ada kesatuan atau fokus pada gagasan utama, dan yang kedua kepaduan, itu kata ganti, kata kunci, kata transisi, dan kata konjungsi. Dan yang ketiga ada kelengkapan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf itu kita bisa lihat dari yang pertama itu adalah satu gagasan utama atau tertuang dalam kalimat topik. Dan yang kedua, beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Dan yang ketiga, bentuk visual paragraf ditandai dengan perenggangan baris antar kelompok kalimat atau penjorokan dalam baris pertama. Nah, biasanya paragraf ini jumlahnya 4-6 baris. Are you down for this? Baby, you're in the mood. We can take it to